tadi udah kelihatan juga, apalagi di gang sempit kan perangnya. Saling kipas mereka tadi ya. Kipasan mana yang lebih kencang. Dan lagi-lagi lihat positioningnya Keyboy. Siapa yang sangka dia ada di belakang situ? Tahu-tahu di sana. Itu dia. Entah lewat mana dia tadi perginya. Lewat muter ya. Terus ini masih di band juga sebenarnya buat Lordnya, tapi gak ada kontes sama sekali. Ya karena mungkin dari Onyx juga udah ngetahuin posisi-posisi dari Desvolt ya, karena ada Keyboy sang informan nih di situ. Yep. Nih sementara sekarang Kairi, hey Keyboy ketahuan tapi slow, santai, punya mobilitas yang sangat tinggi, masih berhasil selamat tapi ditabrakkan. Sepertinya ada emosi yang sudah terbangun di area tersebut karena Keyboy benar-benar hampir di all in. Tapi untungnya enggak ya, masih bisa mundur juga, apalagi tadi ada Cyclone Eye yang terinjak. Dan Lord berjalan di arah bottom lane, bahkan dari Desvolt mereka masih belum punya jawaban gimana caranya mencolek turret mirip Onyx. Ya ini benar-benar lagi di zoning out. Tadi Desvolt-nya mereka gak bisa kemana-mana. Mereka harus bisa clear Lord cepat, tapi mereka pun gak bisa keluar. Yang pada akhirnya ini akan ada 3 lane push dilakukan oleh Onyx. Apa rasanya ya di push sama Onyx kayak begini ya? Pelan-pelan banget ini ya. Pelan-pelan banget tapi kenceng sih Om jatuhnya. Jadi slow but deadly. Iya, diem hilang tuh, coba lihat. Bawah bentar lagi juga hilang, Lordnya siap bergerak masuk. Sementara 3 base utama yang dimiliki oleh Desvolt menjadi satu pagar terakhir mereka untuk bisa mempertahankan serangan dari Onyx. Walaupun memang ini masih Lord yang pertama ya, nggak punya power charge in juga terhadap base turret, namun dengan adanya perbedaan 9.700 gold, ini bakal dikawal. Oke, let's see dan final slash-nya connect. Plus barusan terlihat ada beberapa follow up damage yang udah langsung dikeluarkan, tapi ceweknya masih menahan lagi ke arah satu Blazing Duet yang dia milikin. Ada di bagian belakang, siap membuat stack demi stacknya. Dan barusan Blazing Duetnya langsung dikeluarkan, connect lagi ke arah beberapa satu tersisa. Karvinya pun langsung menggila, bahkan cewek di bagian belakang. Di saat dia balik ke titik utama dari PMI yang dia milikin, ada korban tambahan yang dia ambil kembali. Yap, dan itu Karvi yang ternyata ditarget sama cewek. Momentum, kalkulasi battle mirror image yang tepat sehingga in out-nya tuh cewek punya sesuatu yang matang. Dan akhirnya dia bisa dapetin pick off plus dia bisa kabur juga. Ya dan di awal juga tadi Onyx-nya ya, itu secara statistik Cloud yang bisa di pressure tadi. Kalau kita bicara secara teorinya, tapi secara di lapangan yang sekarang cewek ini sudah sangat-sangat unggul. Di mana Blazing Duetnya dia bukan hanya bisa targetin Karvi, siapapun yang nanti yang terkena Blazing Duet akan dipaksa untuk mundur. Dan dari Onyx yang sekarang mereka punya damage yang sangat-sangat cukup sekali. Iya, ini junggle-nya beda 3. Waduh, dan sekarang pertempurannya kembali terjadi kah? The Way of Keyboy sudah berhasil mendapatkan ke arah satu player. Tapi lihat, Kid Bomba mencoba untuk bisa mendekat. Damage yang masuk ke arah tubuh dari Kid Bomba pun begitu banyak. Hanya saja Boots menjadi korban di area tersebut. Terkena turn part memory juga ya tadi di saat Boots-nya udah nahan banyak banget source damage dari Desvolt. Tapi ya ceweknya tadi sulit masuk ya. Lebih ke tertangkap juga kan, tadi ada flash slash yang dilepas tadi. Tapi di sisi yang berbeda ini, Kairi masih baik-baik saja juga. Ya, walaupun tadi ada salah target kayaknya. Tapi dia masih dia. masih cukup kuat, masih bisa ngebadanin. Dan dengan 2 badan Boots dan juga Kairi, ini belakangnya soft damage juga selalu bisa masuk. Kita jangan melupakan selalu ada Keyboy juga dengan posisi yang nggak bisa ditebak sama sekali. Dan dia selalu berada di angle yang berbeda. Dan sekarang Keyboy punya flicker. Kita lihat. Apakah ada bunyi flicker dan juga touch? Ada efeknya begitu ya. Lalu ada yang terbang. Itu biasanya. Lihat tadi mana tuh Keyboy-nya jauh banget. Di situ lagi loh. Tapi kayaknya udah mulai disadarin sih. Ini Desvolt udah gak mau kecelek dengan kedua kalinya, tapi Magistornya dipegangin. Yap, dan Boots-nya siap untuk menghadang pergerakan dari Magistor, siap membawa kunci Inggris ya. Untuk langsung membongkar itu velg dengan ban-bannya. Kunci Inggris, bener juga, gak salah. Tapi emang Magistor gak dikasih masuk sama sekali, bahkan untuk mengintip dan menengok ke arah Lordnya aja tuh dipagerin terus. Bang gak punya tiket bang, mau nonton bang. Gak boleh. Oke, item Kairi full defense juga. Still like plate ada, anti kuiras. Dia bahkan gak jadiin Athena Shield langsung. Karena udah cukup pede kali ya. Kalau melihat dari item yang memang sudah unggul cukup jauh dibandingkan dengan Baxia. Cewek full item. Iya. Buset. Dengan Baxia Angela yang biasanya nih kalau ada Baxia Angela vlognya ini mereka harus menang di early. Karena kalau sampai mereka kalah di early mereka gak akan bisa nge-drive gamenya sampai dengan ke late game, super late game. Kayak gini ya teman-teman ya, disiplin wave-nya coba lihat. 3 lane sekaligus akan mereka hantarkan, tapi final slash-nya tadi sudah dikeluarkan pula. Kid Bomba! Satu hit terakhir.
Terakhir selesai sudah. Mission complete by Butch. Wah itu Boots-nya, wah pressure run flicker yang on point juga. Dan sekarang Lordnya bakal berjalan di arah bottom lane. Oke, Lord sudah masuk, Lord sudah bersilaturahmi. 5 player yang dimiliki oleh Onyx. Siap langsung menyambangi juga satu base utama yang dimiliki oleh Diospool. 4 player tersisa. Sementara itu Magister langsung saya dimasukin dengan ada Sawa di dalam tubuhnya. Dan mereka siap untuk bisa membesar lagi ke arah satu. Base utama yang dimiliki tapi Kiboy di bagian belakang mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu player. Ceweknya mundur terlebih dahulu. Sementara Sansia tepat berada di tengah-tengah player yang dimiliki oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Diospool. Tapi mereka mundur kembali semuanya bergantian. Dan sekarang Kid Bomba sudah hadir kembali. Dan mereka masih bisa mempertahankan satu base utamanya. Tadi seharusnya flicker ke dalam base. Iya. Itu tapi nggak ada target yang ternyata bisa dioptimalkan. Dan akhirnya walaupun base turret hancur, untuk Deathfall mereka masih bisa bertahan. Iya. Dan sekarang Desmond pun mereka bermain dengan kumpul 5 sebenarnya, nggak ingin pick off lagi. Terutama untuk Kid Bomba tadi yang menurutku dia terlalu cepat untuk keluar. Final Slash bisa dibuka tadi area mid-nya, tapi dia tiba-tiba tertahan juga dengan adanya Energy Eruption yang diberikan Boots. Wah, ngegas lagi. Coba lihat Kairi pasang badan, final slash-nya dikeluarkan Kairi. Tepat berada di tengah pusat defensif yang dimiliki oleh Diospool. Dan pertempuran kembali terjadi. Kid Bomba mencoba untuk bisa mendapat lagi dengan pensil yang dimiliki. Tapi Sansnya di bagian belakang ada Winter Trencher. Langsung dipepet habis saja. Akankah Sans bisa selamat? Tapi Sansnya masih bertahan sejauh ini. Coba lihat. Bahkan dia berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda. Again and again. Sans kembali menunjukkan mekanik tingginya. Yap, dan ini Boots yang menjadi garda terdepan dan dia memanfaatkan adanya energy eruption untuk bisa memegang player-player dari Deathfall. Ya, dan dia juga punya source escape kan. Ada Flicker yang meskipun memang lagi proses cooldown sekarang. Brave Smite yang dipakai tadi sama Boots-nya ngebuat dia sustain abis untuk berada di depan secara terus-menerus. Tapi tadi yang bahaya, itu cewek udah hampir tumbang. Untung BMI ada dan bisa ditaruh di belakang untuk kabur juga. Dan sekarang ini akan menjadi salah satu ya, bisa jadi Lord penentu juga. Kalau memang dari Deathfall-nya ingin bertahan ya, mereka bisa coba untuk kontak Lord ini. Bisa itu cepet banget. Itu cewek attack speed-nya udah gak ketahan lagi tuh. Cewek kayaknya dari tadi cuma basic attack dari tadi. Iya, deres banget tuh pengeluaran gitu. Hah? Iya. Ya. Sementara Magister pun oke, balik arah untuk pakai power steering. Coba Wah. kalau tidak, lurus terus tadi itu mah. Gak bisa belok. Gak bisa belok, susah beloknya bang. Setirnya keras ya, berat. Tapi Lordnya udah langsung spawn juga nih. Di arah mid lane, Sunset Lover udah selesai dengan Divine Glaive-nya. Kalau berbicara tentang adanya Sunset Lover dengan Novaria, ini minimal adalah satu lane yang bisa dipegang. Dan akhirnya Athena Shield ya, setelah menunggu cukup lama. Setelah Silence Drop selesai menit 16. Oke, Baru ada Athena Shield. Sunset Lover pun tadi terkena begitu banyak damage ya yang bisa dihasilkan oleh Valentina, oleh Sans. Sementara sekarang Lordnya di bagian tengah udah mulai masuk ke dalam area base utama yang dimiliki oleh pemain Devo dan juga Kiboy. Hampir saja mendapatkan ke arah Karvi, tapi Karvi untungnya masih berhasil pergi juga ke arah pemain berbeda. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Kid Bomba sedikit lagi episode, Kid Bomba pun masih bertahan tapi tidak untuk waktu yang lama karena Kid Bombanya pun berhasil dihancurkan. Tapi setidaknya mereka menghancurkan lagi ke arah Lord. Wave Minion akan segera masuk lewat tengah, lewat atas, lewat bawah. Mereka belum menyerah. Ada Karvi, efek Terrifying yang masuk. Ada Karvi. Bisa gak dia bertahan? WWD udah diaktifkan. Tapi ternyata Karvi pun langsung menghilang kesempatan untuk Onyx bisa menghancurkan lagi karena base utama yang dimiliki oleh Deathfall. Waktunya 2-0 for Onyx. Yap, dan bisa dibilang kali ini kemenangan